Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin an-nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yassir. Al-ayat. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini sehat walafiat. Kita bersyukur pada Allah diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa sholat berjamaah. Dan kita lanjutkan kajian. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus kita untuk ibadah. Dari manusia, tujuan besar hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi supaya kita tahu bahwa kita ini yang penting ibadah. Jadi bukan kaya, bukan cantik, bukan gagah, ya, bukan berkuasa, punya ini punya itu, tapi bagaimana kita menjadikan semua sebagai sarana untuk ibadah. Nah, kaum sekalian, ibadah ini tentu harus berkualitas, sehingga semakin baik kualitas ibadahnya, semakin tinggi derajatnya. Untuk itulah maka dalam hidup ini ada ujian. Ya, ada ujian. Kita tahu bahwa orang sekolah itu kalau ingin tahu kualitas, apakah ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya, itu harus ada ujian. Ya. Bahkan ujian bisa menentukan apakah dia lulus ataukah dia tidak lulus. Itu ujian. Maka diuji dulu, ya. Allah firmankan kepada kita semuanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan dengan dinamikanya itu untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Nah, gitu. Maka kaum sekalian, kita harus tahu bahwa hidup ini tidak akan pernah sepi yang namanya ujian, cobaan. Ya, karena kita di dunia, nah, dunia ini kan tempat ujian. Nah, nanti kalau lulus masuk surga, maka di surga nggak ada ujian. Nah, gitu. Oleh karena itu jangan ngimpi hidup di dunia tanpa ujian. Nah, ini supaya kita ngerti. Saya sudah iman, sudah Islam, kok masih banyak ujian? Nah, ini pertanyaan orang nggak pernah ngaji. Ya, justru karena kamu iman, justru kamu Islam, maka kamu penuh ujian. Nah, gitu. Pasti. Nah, jadi ujian Allah itu adalah keniscayaan. Ya, ujian Allah kepada kita orang beriman itu adalah sunatullah. Ya, seperti tidak mungkin orang hidup tanpa udara, tidak mungkin orang beriman tanpa ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga bisa diketahui siapa yang paling baik amalnya. Ya, lebih-lebih kalau dia beriman, coba kita lihat nanti surah Al-Ankabut ayat 2. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna
wa hum la yuftanun. Apa kalian mengira kalian akan dibiarkan mengaku sebagai orang beriman sementara kalian belum pernah mendapatkan ujian? Nah begitu. Jadi kalau ada orang bilang saya sudah beriman, dia harus berani diuji. Nah qaulullah, ujian Allah itu ya seperti orang bilang seperti roda yang diputar, ya kadang di atas, kadang di bawah. Yang namanya kehidupan, kadang punya, kadang tidak, kadang senang, kadang susah. Itu biasa. Gak mungkin orang di atas terus, namanya gak muter itu, atau di bawah terus. Jadi kalau ada orang itu hidupnya susah, ya pasti satu saat tidak susah. Kata orang, badai pasti berlalu. Kalau di atas terus seneng terus, ya nggak mungkin. Pesta pasti berakhir, ya. Nggak ada pesta kok nggak berakhir, ya kan gitu. Ya kesel pesta terus kan gitu ya. Ya jadi biasa saja. Maka dinamika ini harus kita lalui, kan begitu. Nah, pensikapan sebuah ujian ini yang penting. Ya, jadi yang satu menyadari bahwa hidup ini pasti ada ujian. Jadi ujian itu sunatullah, apalagi orang beriman. Dan yang kedua, kita harus bisa mensikapi ujian dengan benar. Persikapannya hanya dua. Ya, kalau itu berupa kenikmatan, ya itu dengan bersyukur, kan gitu. Jadi kalau kita dikasih sehat, kaya, kuasa, ya kemudian hidupnya baik-baik saja, itu bersyukur. Nah begitu, maka orang yang syukur ini insya Allah ditambah nikmatnya. Maksudnya la azidannakum, kalau kau syukur aku tambah nikmat. Itu bukan kok kaya tambah kaya, kalau pangkat tambah pangkat, kalau dapat istri tambah istri, bukan begitu ya. Nah, jadi ini konslet juga itu. Ya, jadi kalau orang itu ditambah, itu maksudnya diberi surga. Kamu di dunia sudah nikmat, nanti ditambah nikmat, yaitu jaminan surga itu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur nikmat, siksaku amatlah pedih. Maksudnya siksa itu bukan miskin, tapi neraka. Begitu. Nah ini qaulullah. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau orang dikasih nikmat, jangan lupa nikmat itu sumbernya Allah, kan gitu ya. Jadi semua yang kita bilang sehat, kaya, keluarga, istriku, rumahku, pekerjaanku, karirku, ya, dan kuku-kuku yang lain, ketahuilah itu sumbernya Allah. Kaya Allah yang kasih, ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Aku yang kasih kamu dan mereka. Kita sehat, Allah yang kasih. Maka Allah katakan wa idza maritu fa huwa yasbid. Kalau kamu sakit, Allah yang kasih kamu sembuh. Kalau tahta kuasa, siapa yang kasih? Ya Allah, ya. Kullahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah yang maha kuasa, dia kasih itu kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi yang menghendaki itu Allah, ya. Nah, menghendaki Allah. Ya bae dhek kuwasa, lah dite akeh bolone akeh, banyak dite akeh bolone akeh, ora kuwasa ya banyak, kalah ya. Nah ini kasus di New York misalnya, ya jadi dite akeh bolone akeh, didukung presiden, kalah, ya. Sementara yang namanya Mamdani itu imigran miskin, omahnya cek kontrakan, muslim lagi ya minoritas, malah menang. Nah ini satu contoh bahwa ternyata untuk kekuasaan itu memang itu kehendaknya Allah. Pokoknya semua nikmat Allah itu. Nah bagaimana dengan sulit, susah, musibah? Siapa yang kasih? Allah. Nah, maka kita harus tahu ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin an-nabra'aha inna dzalika 'alallah yassira. Surah Al-Hadid 22. Ya, tidak ada
terjadinya musibah baik di bumi dan musibah yang mengenai dirimu, kecuali itu sudah ditetapkan Allah di kitabnya sebelumnya, dan bagi Allah membuat musibah itu adalah mudah. Paham ya? Jadi musibah apapun yang di bumi, bisa gempa bumi, bisa banjir, bisa tsunami, ya, bisa gunung meletus. Siapa yang bikin? Allah. Ya. Nah, orang sekarang kan banyak yang terkecoh, ya termasuk banyak balik jalan. Itu gara-gara kayu gelondongan gitu banyaknya, konslet tuh, ya. Jadi enggak, Allah yang bikin. Ya. Nah, ini supaya kita ngerti. Nanti kalau kita itu tidak paham, akhirnya marah. Betul kan? Diuji nggak ngerti, nggak ngerti marah dia, nggak terima, ya, nyalahkan sana, nyalahkan sini, ya, karena salah. Ya sama dengan orang sakit, kalau diagnosanya dokternya salah, obatnya salah, bukan tambah sembuh, tambah parah. Itu yang akan terjadi. Nah, sekarang kita lihat masyarakat banyak dapat informasi salah, akhirnya marah-marah. Padahal Allah bilang, kalau kamu aku uji, kamu tahu ridho, aku ridho sama kamu. Tapi kalau kamu aku uji, kamu marah, maka aku murka kepadamu. Ini penting supaya kita ngerti. Ya, bahwa ujian itu Allah yang kasih. Itu perkara misalnya, Pak, itu hutan dipotongin jadi banjir, masuk akal nggak? Masuk akal. Itu sama disederhanakan, orang makan cabai ya, itu baru makan 3 biji mencret ya makan. Tapi ada orang ngantek makan 10 biji, orang mencret juga ada ya. Ada juga kan? Nah, jadi disebut sebagai penyebab bisa jadi, disebut tidak bisa juga, ya gitu ya. Tapi yang jelas tidak jatuh satu daun pun kecuali atas izin Allah. Nah gitu. Kalau itu menjadi penyebab bisa jadi. Nah ini masalahnya sekarang ini ada orang menyebut musibah itu bukan musibah, tapi teguran Tuhan, gitu. Teguran Allah. Nah baik, kalau itu disebut sebagai yang teguran Allah, kita ikuti cara berpikir itu. Baik, sebentar kita abaikan dulu musibah, tapi teguran itu gara-gara berbuat menebangi pohon, maka Tuhan menegur, kan begitu ya. Seperti lagunya Ebit GAD ya. Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan berbuat dosa. Oke, tekan Tuhan menegur. Baik, saya tertarik ketika orang menyebut Tuhan menegur kita, mengingatkan kita. Ayat yang dipakai itu surah Ar-Rum 41. Betul ya. Nah, jadi logika dipaksakan di ayat gitu. Doharon fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi, ya kan? Nah, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Nah itu gara-gara tangan manusia maka jadi banjir. Secara akal kayaknya masuk akal ya, tapi itu BCS itu banter cetos salah, ya sangat salah. Kenapa? Coba Anda baca tafsirnya, ya mau tafsir apapun, Jalalain boleh, Al-Misbah boleh, ya Ibnu Katsir boleh, Al-Manar boleh, ya Al-Azhar punya Hamka boleh. Tidak ada kata Dhaharal fasadu fil
barri wal bahri, ya, yang dijelaskan tangan-tangan manusia yang menebang pohon itu nggak ada di sana, nggak ada. Jadi kerusakan itu disebabkan tangan-tangan manusia yang apa? Yang melakukan maksiat. Jauh sekali. Maksiat itu apa? Maksiat itu melanggar aturan Allah. Ya, melanggar aturan Allah. Jadi orang yang melakukan kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, ya, kemudian kecurangan, melakukan perzinaan, melakukan molimona, inilah yang merusak bumi. Nah, ini. Ya sama, misalnya munafik. Orang munafik bilang saya iman, padahal dia tidak beriman. Yukhadi'unallah waladina amanu wa ma yad'una ila anfusihim wa ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahumullah marada wa lahum adzabun alim bima kanu ya'dibun. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, orang munafik itu kalau diberitahu kamu jangan bikin rusak di permukaan bumi, dia bilang saya tidak bikin rusak, saya sedang berbuat kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Sesungguhnya dia sedang berbuat kerusakan, tapi dia tidak sadar. Jadi di sini yang disebut kerusakan adalah kemunafikan. Kemunafik itu merusak bumi. Nanti bahasa di surah Al-Baqarah ayat 11 itu. Jadi bukan nebang pohon, tapi munafik, lain di bibir, lain di hati, itu merusak bumi. Maka kalau kita lihat di tafsir Dhaharal Fasadu fil Barri wal Bahri bima kasabat aydin nas, kata Ibnu Abbas, yaitu kerusakan itu disebabkan apa? Kejahatan manusia yang berupa perampokan, pembunuhan, ya, kecurangan. Ya, inilah yang menimbulkan kerusakan di bumi. Nah, kaum muslimin Allah, jadi kalau begitu bahwa kita anggap ini teguran Allah, Pak, itu menebangi pohon termasuk merusak bumi. Anggap aja itu merusak bumi, tapi itu hanya bagian kecil. Allah tidak mungkin menimbulkan masalah teguran hanya karena nebang pohon. Tapi Allah menegur manusia itu lebih karena maksiat. Apalagi kalau kita belajar sejarah Nabi, semua umat Nabi-Nabi dulu itu dihukum Allah itu karena maksiat. Nabi Nuh nebangi pohon sampai banyak kayu habis karena dia bikin kapal, malah dia selamat gitu. Padahal dia yang nebang pohon. Ya, umatnya yang tidak beriman kepada Nabi Nuh itu yang tenggelam. Ya kan? Karena bagi Allah nebangi pohon untuk Nabi Nuh nggak dosa gitu ya. Ya, yang dihukum Allah itu yang tidak mau beriman. Gitu loh. Artinya yang maksiat itu yang tidak mau beriman. Nah, sekarang ini lucu. Orang pada berbondong-bondong menyalahkan yang nebangi pohon, taruhlah itu ya salah, tapi yang maksiat, yang tidak beriman, yang zalim itu tenang-tenang saja, bahkan merasa pahlawan, cilokoto. Padahal dia yang melakukan kerusakan, dia melakukan korupsi, dia manipulasi, dia judi, dia prostitusi. Tapi gara-gara dia datang ke Sumatera bawa duit 1 miliar, akhirnya dia disebut orang baik. Padahal bisa jadi banjir itu gara-gara orang-orang ini. Kan begitu. Allah menghukum itu karena kau maksiat, gitu loh. Kalau itu diterjemahkan hukuman, ya, karena kemaksiatan manusia. Dan kemaksiatan bangsa Indonesia ini besar sekali. Dalam hal korupsi misalnya, ini presiden sendiri loh yang ngomong ya, bahwa korupsi di Indonesia, di dunia ini ada, dimanapun ada korupsi, tapi tidak ada yang sedahsyat Indonesia. 1 tahun lebih dari 1 billion. Nah, saya ngomong presiden ya. Betul nggak? 3 hari yang lalu
adiknya Presiden Hasim Joyo Hadikusumo, ya, dia mengatakan bahwa ngemplang pajak di Indonesia itu nilainya kurang lebih 1.500 triliun. Coba. Nah, ini contoh aja yang kita lihat, rokok yang cukup terkenal ya di Jakarta, ketangkep itu dari orang-orang pajak ya. Misalnya mestinya dia bayar pajak itu 100 miliar gitu ya. Ternyata rokok itu didatangi sama orang-orang pajak. Pak, Bapak bayarnya nggak usah 130 aja. Ya, nanti saya yang ngatur lah, saya bikin semuanya, saya selesaikan dengan tim. Pokoknya Bapak cukup bayar 30 neng, buat kami 20. Biar cocok kurang. Ya, cocok banget. Sing ngurui dia, yang bikinin dia, betul nggak? Nah, sehingga negara hanya menerima 30, padahal mestinya 100. Ya, yang 20 diambil sama tekek-tekek ini tadi. Ini yang terjadi. Ya, dan itu banyak kasus. Dari sejak dulu begitu. Bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Tadi yang harus ditertibkan. Dalam dunia perjudian juga begitu. Ya, kemarin PPATK merilis bahwa sekarang judi meja sudah nggak ada. Mungkin taruhlah tinggal 1-2. Sekarang semua judinya pakai judi online. Berapa perputaran judi online? 1 tahun 2025 ini 155 triliun. Gila nggak? Dan anehnya 70% yang main judi itu orang-orang yang miskin, gaji UMR. Saking ngimpi pengen sugih do botoan gitu. Iki jojo wong teko iki. Ini sing marake utang banjir ya iki. Ya. Sing dikalahke sing salahke sing tebangi payu wae. Ini ya. Saya sampaikan juga, saya punya teman baik di kampung, sejak kecil dia bertetangga dengan saya. Hari ini dia jadi wartawan di Jakarta gitu. Pernah suatu kali dia pulang, dia bilang, Mas Hami, apa? Lek Solo kan apartemennya kan cuma paragon ya. Karena Jakarta kayak banget Mas. Ternyata apartemen itu 90% itu isinya perempuan simpanan. 90%. Wow. Ternyata itu dibangun deleke. Ya tahu 90%. Coba pada serem itu. Dan itu mesti nom-nom, mungkin perempuan simpanan 40 tahun kan katanya orang gitu ya. Sing nom-nom. Dan itu kita lihat. Masa orang sejelek itu banyak banget, banyak. Yang kita lihat baik ternyata nggak baik, ternyata banyak. Gitu kan? Yang baru heboh aja, yang kita lihat dulu dia gubernur, jenenge Islam, wajahnya ganteng, tur gawe masjid sisan, gitu. Tur masjidnya terbesar, terbaik, terindah sa Indonesia. Baik yang dua simpenan, keranjingan, kayak lemune rame-rame, kita nggak ngerti, betul nggak? Loh, kita kaget. Ini sekarang istrinya minta cerai, betul ya? Nah, ini satu contoh aja. Ternyata banyak di antara kita itu yang seperti itu. Maka Allah, orang-orang seperti ini, ya, semua berkata itu banjir gara-gara kayu gelondongan, sehingga kita semuanya mikir gelondongan. Iki lebih gelondongan iki, ya. Yang prostitusi ini, yang judi ini, yang korupsi ini Allah menghukum. Kalau itu disebut hukuman Allah, itu dihukum itu bukan karena nebang kayu. Kok simpel sekali Tuhan menghukum manusia karena nebang kayu. Allah kalau ada terjemahkan itu hukuman Tuhan, maka lebih karena kau melakukan kemaksiatan. Maka Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas itu adalah tangan-tangan manusia yang berlumuran dengan dosa maksiat. Jadi supaya kita ngerti, ya,
Sehingga kaum sekolah, supaya kita banyak introspeksi semuanya, mawas diri, yuk berhentilah maksiat ya, supaya kita belajar jujur, kan gitu ya. Karena di sini jujur dilarang Pak. Ada jargon jujur marake anjur, itu. Coba bayangkan, gitu. Nah supaya dia mantap tidak jujur, kalau mau tidur waktu kecil didongengke karo wong tuane, ibune, ya dongengke kancil nyolong timun. Nah, mula korupsi kabeh gede gitu. Masyaallah. Dongengke keliru. Ya, masyaallah. Ya gini, dongengke keliru, informasinya keliru. Sehingga sekarang orang yang nebangi kayu jadi tertuduh, sementara yang korupsi, yang manipulasi, yang prostitusi, yang berjudi ini nyaman sekali. Seolah-olah dia tidak punya kontribusi sama sekali terhadap musibah itu. Kalau itu dianggap sebagai teguran Tuhan. Seolah yang ditegur yang nebangi kayu saja kan. Mereka baik-baik saja. Ini yang harus kita paham. Oke, maka kita hilangkan itu yang kemaksiatan, kita berhenti istighfar. Nah kaum sekalian, tapi kalau itu diterjemahkan sebagai ujian, ya ini yang kedua ya, ujian. Maka kalau itu ujian itu sebetulnya bukan Tuhan marah atau Tuhan jewer dosa kita, tapi sebetulnya Tuhan sedang mencintai kita. Ya, supaya kita tahu bahwa Allah itu menguji itu, Allah itu mencintai. Maka kalau orang tua itu cinta anak, cinta cucu, maka dia kasih hadiah. Tapi kalau Allah cinta hamba, maka dia kasih musibah. Nah, ini supaya kita ngerti ya. Karena musibah ini untuk apa orang dikasih musibah? Tadi untuk diangkat derajatnya, untuk diangkat derajatnya. Maka Bapak Ibu Muslimullah, kalau begitu semakin tinggi derajatnya, musibahnya semakin angel ya. Sama dengan orang sekolah ini pada pakai testing ujian. Kalau sekolahnya SD ya ujiannya enteng ya. Nah, tapi kalau sekolahnya SMP mesti lebih sulit. SMA lebih sulit. Kan begitu. Nanti masuk SMA ujiannya kok ibu pergi ke titik-titik gitu ya untuk beli sayur, ya nggak mungkin lah kan gitu ya. Nah, jadi semakin tinggi sekolahnya semakin berat ujiannya. S1 lebih 2, S2 lebih ya kan? Tetangga saya S3 itu 7 tahun baru selesai. Tak 300 juta lah aku pahami lebih itu. Nah salahnya S3 pengen enteng ya S dong ya tak enteng. Nah, itu semakin tinggi semakin berat. Ya kan? Nah, biasa gitu. Nah saya tanya Nabi Muhammad sama saya, kira-kira di sisi Allah tinggi mana derajatnya? Ya tinggi Nabi Muhammad lah, jauh Pak Ami. Ya, oke, kalau begitu musibahnya Nabi Muhammad sama saya besar mana? Aja Nabi Muhammad. Salahnya jadi Nabi ya. Gitu ya, kok salah ya. Ya gitu. Maka ketika ditanyakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling besar musibahnya? Nabi mengatakan asyadul bala al-anbiya. Ya, orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Tsummas salihun, kemudian orang-orang yang soleh. Tsumma fa'amthal, kemudian yang seperti itu dan yang seperti itu. Jadi semakin tidak soleh, grade-nya semakin enteng ujian. Ya gitu. Nah tapi ya orang itu kalau grade-nya bawah itu ujian entengnya ya nangis-nangis ya. Nah, saya contohkan Bu Bapak ya, ada suatu video itu menshooting seorang anak SD di Irian Jaya. Dia nangis sambil jalan pakai baju seragam SD, bawa tas di belakangnya. Dia pulang dari sekolah,
sepanjang jalan dia menangis. Maka datang ibu gurunya naik sepeda, didekati. Kenapa kau nak? Kenapa kau menangis? Kau pulang? Pensilku patah, katanya. Mana kau punya pensil? Pensilnya ditunjukkan. Pensil patah bagi dia sudah berat sekali. Betul gak? Nah, sama gurunya, mana aku pintul ini? Diomoti, runcing. Nah nih, udah runcing lagi. Udah, gak usah nangis. Bagi gurunya itu enteng, bagi anak itu geden-geden. Betul gak? Nah gitu. Jadi musibah itu ya tergantung orangnya. Betul gak? Ada orang itu dapat musibah, wah, apa tenang nih, gue nih untuk kaya aku, gue rakuat sih, mesti gue rakuat ini tenang. Saat kampung ini yang paling mumpet aku tahu, kamu tuh jangan gitulah, saya bilang, ya musibah itu sudah mumpet, terus gue kalau saat kampung paling mumpet aku, tambah mumpet gue saya, ya, mumpet kok diborong gitu ya, sudah santai saja, ya. Kenapa? Musibah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sudah diukur sama Allah. Ya. Sudah diukur. Dan musibah ini seperti ujian, dinikmati saja. Gak usah berkeluh kesah. Bahkan kalau bisa dibilang ujian itu sebenarnya kecil, lebih banyak nikmatnya daripada ujiannya. Nek yang menusoki senengane berkeluh kesah untuk masalah sidik wae sabate rai rame-rame. Betul enggak? Ya, walaqad khalaqnal insana halu'a. Para manusia itu senangannya sambat. Rumahnya hujan bocor itu kabeh dikandani. Sumpet aku nek udan iki. Omah kuwi bocor kabeh. Padahal tak pilih sing bocor sana, sini. Iki bocor telu ora bocor kabeh. Bocor kabeh omahmu ora nganggo gendeng kuwi bocor kabeh. Ya, senengane gede-gede masalah. Ya, bocor kabeh. Kan gitu toh. Begitu. Gede-gede kayak gitu. Ya sama dengan bencana itu. Harusnya ini bencana nasional gitu ya. Nah, sing ukur wis kuwi bencana lokal wae tak bantu. Ora kudu nasional. Kok nek ra gede iki ra marem gitu lho. Ya lu sing geden-geden gitu kita. Kita iki suka gede-gede masalah. Perkara yang kecil digede-gede jadi tak begitu ya. Jadi kecuali kalau itu ya, tsunami yang berdiri rame-rame dan sebagainya ya, itu dahsyatnya luar biasa. Coba sekarang kita lihat alat Al-Quran ya, ini musibah lah ya, musibah ya, tidak ada yang besar sebetulnya. Musibah itu tidak ada yang besar. Contoh Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 155. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in. Ya, ini coba kita lihat ya. Walanabluwannakum. Di situ ada lam, ada nun. Betul kan? Di mana ini adalah nun taukid. Bentuknya apa? Penyangat. Jadi sungguh aku akan menguji kamu. Walanabluwannakum. Jadi artinya ujian Allah itu pasti akan datang. Tapi yang menarik, bisyai'in. Bisyai'in itu sesuatu yang jumlahnya sedikit. Sidik nganggo banget. Nah ini. Jadi kalau Allah itu menguji pasti. Namun ujian Allah banyak apa sedikit? Sedikit sekali. Nah, bentuk ujiannya apa? Al-khawf wal-ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wat thamarat. Ya, ujian Allah itu ketakutan, wal-ju' kelaparan, wa naqsi minal amwal kemiskinan, wal anfusi kematian, wat thamarat gagal panen buah-buahan. Kalau itu kita rinci, al-khawf ini sifatnya psikis, kejiwaan, rasa takut, ya, psikologisnya yang diuji. Kan kita suka takut ya, nah, takut tua ada, ya. Kalau suaminya ganteng sugih, takut dipek wong liya ada, ya. Takut sakit ada, yang sakit takut
mati ada ya. Takut, pokoknya takut, benar nggak? Takut anaknya nggak sukses. Nanti kalau anaknya sudah sukses, takut nggak dapat jodoh. Kalau dapat jodoh, takut kalau nggak punya anak. Kalau anaknya sudah punya anak, takut cucunya nanti nggak. Sebenarnya takut, benar nggak? Khauf, psikis. Waju itu kelaparan, itu fisik. Jadi ujian ada yang sifatnya jiwa, psikis, ada yang sifatnya fisik, jasmani. Wa nafsin minal amwal, yaitu harta. Ini ekonomi, kekurangan harta. Dan ini banyak orang mengalami ujian kekurangan harta. Kan gitu ya. Wal anfusi, apa? Kehilangan jiwa. Ini kalau tadi ekonomi, kehilangan nyawa itu sosial. Ya, problem sosial, kematian. Buat samarat, apa itu samarat? Yaitu buah-buahan. Artinya apa? Kegagalan usaha. Ini ujian. Jadi orang bisa diuji dengan psikis, bisa diuji dengan fisik, bisa diuji dengan ekonomi, bisa diuji dengan sosial, bisa diuji dengan kegagalan usaha. Ini keragaman ujian. Maka Bapak Ibu kan kadang-kadang sudah berusaha gagal juga, betul nggak? Apa itu ujian? Maka kalau Bung Karno pernah bilang, kalau kau pukul batu 40 kali kok nggak pecah, coba sekali lagi. Barangkali yang ke-41 itu yang pecah, ya. Jadi jangan moto, semangat, itu ya. Dalam segala hal harus tahu bahwa memang semuanya harus pakai sulit, pakai angel, biasa saja. Nah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira untuk yang bisa sabar. Dan kabar gembira itu hanya diberikan untuk orang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang sabar adalah orang yang kalau kena musibah qalu inna lillahi, dia akan berkata musibah ini sungguh datangnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah saya kembalikan musibah ini. Paham ya? Karena kita seringkali bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini Pak Era mendengar gitu ya. Artinya tahu tapi maksudnya nggak tahu. Memang musibah ini datang dari Allah. Nah, kalau kita sudah paham, kita ridho, tidak marah. Meskipun berat, ya, namanya juga musibah, mosok guyu, ya kan? Tapi ridho ini menjadikan kita ringan menerima musibah. Saya punya anak kelas 2 SMA ini. Anak saya pulang cerita, Bapak, apa? Temanku ini baru saja kecelakaan di Palembang, meninggal di jalan katanya. Inna lillahi. Padahal itu temanku satu kelompok katanya. Masya Allah. Rumahnya mana? Sragen. Akhirnya anak saya telepon-teleponan. Ternyata sekolah bilang jangan berangkat sendiri-sendiri. Besok semua takziah bersama-sama lewat sekolahan gitu. Sekolahan anak saya nyewa bis untuk ke Sragen bersama-sama. Nah, ketika pulang, anak saya cerita waktu mau dikubur itu ayahnya bilang, saya ridho kejadian ini sesungguhnya sudah direncanakan Allah 50.000 tahun sebelum kita diciptakan katanya. Wah, ayahnya tegar banget ya. Kita bilang, ini ya, ini karena dia paham gaji, betul kan? Kalau enggak kan, saya numpak mobil, nah ajaran numpak mobil, saya dibahas itu, betul kan? Sehingga sakit hati, orang terima, marah, emosi. Padahal kalau orang diberi ujian, ya dia bisa sabar, tinggi derajatnya. Kalau marah, Allah murka kepadanya. Nah, nenek orang muda ya angel ya. Sabar Pak, sabar kowe ora ngrasake. Tak sampluk sisa kowe.
kan begitu ya. Maka banyak orang gitu ya kan, orang ini kalau susah sabar ya enggak ya kan, kehabisan, betul nggak, kegagalan, betul kan. Kadang-kadang orang itu wah agak gagal terus bingung nyalahke wong liya, betul nggak, nyalahke bojone, nyalahke awake, aku wis keliru ya, sesuai nyalahke Tuhan ya tak. Untuk ujian sahabat ya, aku wis kurang apa, salat ya wis, poso ya wis, ndonga ora kurang-kurang, nyatane ujian kurang tek-tek, masalah kurang barbar, aku wis mumpet tenan kok. Kae lho wong kafir tengke sing tengke dalan itu malah ditepirang-pirang uripe enak era-era. Aku nek mikir Gusti Allah iki mumet dhewe karepe piye ora cocok. Malah Gusti Allah dirasani ya oh muslimin. Coba lihat apa yang terjadi pada Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Seluruh anaknya meninggal dunia. Orang meninggal satu saja sudah kayak begitu susahnya, iki kabeh. Hilang semua hartanya, bangkrut, ludes. Yang tadinya dia kaya, miskin sekarang. Sakit tubuhnya, gudikan, ya, rusak sehingga bau dihindari oleh banyak orang. Wis loro, anake ora ana, bondone entek. Nabi Ayub sampai, ya Tuhan, kula niku nabi kok sia-siai karepmu piye begitu. Nah, coba nanti baca surah Al-Anbiya 82. Andi masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ayub alaihissalam berkata, sungguh aku telah terkena musibah ya Allah, dan Engkau adalah Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena Ayub alaihissalam tahu bahwa musibah itu adalah kasih sayang Tuhan. Gitu ya. Sehingga dia bisa sabar. Wong edian kuwi nabi yo. Wong padake nabi yo ra iso kaya gitu ya. Nah, ini kisah ditampilkan supaya kita ngerti. Betul gak? Setelah sekian lama, seperti kata orang tadi, badai pasti berlalu. Maka Allah kasih pertolongan, keluar air dari bawah dipannya Ayub. Sikilmu cemplung no banyu kono, lemah kepetu banyu ne. Barang dicemplungke, mari sikile rontok gudike, ya tak? Kemudian dia basuhkan ke tubuhnya, dia raupkan wajahnya, sehat, ganteng lagi. Loh, ketika dia datang dari istrinya kaget pangling. Kowe aja bodoh aku ndek bojo. Lah aku ki bojomu kurang ajar gitu kan. Aku tuh Ayub, pandanglah, Masya Allah. Lah kok bim salah bim, mari ke Bali, Masya Allah. Bersatu kembali dengan istri, kembali dia bekerja, Ayub kembali mendapatkan anak, Ayub kembali mendapatkan banyak harta. Ini ya, Allah kembalikan semuanya. Lulus Summa Kumlot, IP-nya 4.0, ya tahu gitu ya. Sama insya Allah kita semua yang ramah ini juga begitu, ya tahu. Ibu-ibu, bapak pernah susah nggak? Nah, kan kita kan macam-macam orang susah kan ya pak ya. Nah, jadi nggak apa-apa, ya, dinikmati aja, ya kan? Ya. Dinikmati saja, asik, betul gak? Ada orang dikasih kopi pahit, wah, urip wis pahit kayak kopi pahit. Nah, ini wong bodoh atau kopi, betul gak? Tanya orang yang jago kopi, betul gak? Kopi itu paling enak kalau pahit. Hidup juga begitu. Oh, ya tak? Durian sing legi karo durian sing pahit, enak durian sing pahit. Itu pare barang itu tak sing pahit. Nah, pare kok di gawe ra pahit itu jenenge ora pare, ya ta.
Ya kan, itu asik kan, betul kan? Saya punya teman itu orang Jogja itu, dia hobi kopi itu. Kalau saya datang mesti, wah Pak Ami saya bikinkan kopi. Dia punya alatnya itu, espresnya punya, ini bijinya pula, wow itu bikin saya ya sedikit gitu. Kalau kopi jangan gede, ini jadi sirup kopi ya, kecil aja, diseruput ya, pakai cangkir, orang ambil gelas, pada kayak es teh lewat gelas ya. Nikmat sedikit saja seruput ya, ini nikmat. Dan hidup ini juga cobaan yang pahit-pahit itu sedikit saja sama Allah. Maka benar di syai'in hanya sedikit sebetulnya, tapi nikmat. Kita bisa menikmati kaya kalau kita pernah miskin, betul nggak? Nek lahir wis sugih, ora penak uripku, penak is kanggo rekoso sih, betul nggak? Itu jadi nikmat hidup. Nanti di surga lebih nikmat lagi karena kita pernah diuji di dunia, betul nggak? Dan sungguh Bapak Sabirin, kasih kabar gembira yang sabar. Kenapa? Orang sabar itu dibersamai Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Betul nggak? Allah membersamai yang sabar, yang sakit, yang susah, yang miskin, betul nggak? Tapi kalau orang kuasa, orang kaya, orang hebat, orang pangkat, itu orang yang diberi. Orang yang diberi sama orang yang dibersamai tetap mulia orang yang dibersamai, betul nggak? Saya pernah tahun 2016 saya umroh sama Pak Bupati ya, Karanganyar, Pak Yulian Mono. Ya, ayo Pak Ami, kita subuh di Masjid Nabawi, masuk yang paling dalam. Ya, oke, jalan gitu. Dia orangnya lomo, kalau ada orang kayak pesakit itu kayak duit gitu. Saya tukang nyapu kasih duit gitu. Terus datang, ini kamu atau dikasih duit sama dia, kan ya? Masuk sampai ke dalam gitu. Kita duduk di dalam teman ya, oke, ngobrol gitu. Saya bilang, Pak Bupati, ya kau kasih orang itu dia bahagia ya, tapi saya lebih bahagia. Kenapa? Jenengan alhamdulillah mau bersama saya ya, Anda membersamai saya itu lebih mulia bagi saya. Sedangkan orang itu kau beri, kalau aku kan kau bersamai, betul nggak? Jadi nanti orang kaya itu orang diberi, orang yang susah, yang sakit, yang miskin itu orang yang dibersamai. Di dunia memang menarik yang kaya, tapi di akhirat mulia yang diberi cobaan. Orang kaya itu resikonya maksiat, tapi kalau orang miskin resikonya kafir. Benar nggak? Maka kemiskinan mendekatkan kepada kekafiran, karena miskin itu berat. Benar nggak? Pulau sober aja, miskin tetap istiqomah, loro miskin istiqomah kayak Nabi Ayub, wah kelas tinggi. Bahkan Nabi mengatakan besok di akhirat orang miskin masuk surga lebih awal 500 tahun daripada orang kaya. Coba bayangkan, sing sugih ngenteni 500 tahun. Kita nunggu 5 menit 10 menit aja tekle, apalagi 500 tahun. Ya Allah, pulau sobat sing dolan didit kuwi ning akhirat do seneng pujokno kere alhamdulillah. Wah, kajian ya. Ada yang saya tawari dikira ya megah tenali ya, tetap megah ya gitu ya. Jadi kita ya apa artinya ya kan, banyak yang kamu sangka jelek padahal itu ya baik. Asa antaku saya Allah wahalakum, kita nggak ngerti. Padahal saya contohkan ya, saya punya saudara di Metro Danan, dia jual lukisan ya, lukisannya gede gitu, panjangnya lebih dari sini, cagak ini lebih kayak. Nah, terus saya bilang, ini lukisan bagus banget, pemandangan, daunnya rindang, ada danaunya, ada orang duduk mancing gitu. Wah adem, saya lihat-lihat, bagus ya, bagus Pak Hami, taruh di rumahnya Pak Hami aja. Kalau ditaruh tempat saya, berapa harganya? Murah Pak, cuma 6 juta. Pak Hami murah, 6 juta. Murah 6 juta, udah itu bagus. Setelah itu seneng gak boleh kan? 6 juta larang. Nah, tapi yang sebelah sini ada yang modelnya ekspresionis gitu ya, agak kacau gitu. Nah, saya bilang, kalau itu berapa yang itu? Itu mahal Pak. Loh, mahal berapa? 125 juta. Edan. Apaan sih ngapain? Itu bagus. Mari Pak Amin saya terangkan. Saya diajak mendekat itu.
Ini Pak, ada semi paletnya. Jadi kalau melukis tidak ngatur warnanya juga tidak di meja, tapi langsung di kanvas. Ini Pak, warna hijau ini kan gabungan biru sama apa, kuning apa. Ini jadinya hijaunya kan natural. Dan ini satu sentuhan kata dia. Semakin dia nerangke, semakin nggak mudeng saya. Soalnya elek, mudeng harus bingung kan. Apa iki? Sampai iki. Ya memang udah Pak Ami itu aja enggak, tak delok tok wae. Habis itu pulang ya, seminggu kemudian saya ke situ. Lukisan ini masih, lukisan itu nggak ada. Saya bilang, loh, yang itu mana laku? Berapa? 125. Siapa yang beli? Saya bilang, orang Jakarta. Keadaan itu bagus. Mau dia bilang, kalau ada yang gini lagi, saya mau katanya. Saya terus pikir gitu. Saya memahami lukisan aja gagal ya, apalagi memahami kehidupan, mungkin lebih gagal saya. Masya Allah, saya tak pikir elek malah ya tak, ya kan Pak? Kan kita kan mikir kan gitu loh, miskin, loro kan elek toh. Sehingga apa yo sehat, sehingga toh diteake, itu pengajian untuk senden kan gitu kan. Padahal ini malah murah gitu kan. Ya. Sing Palestina kita pikir jelek, justru itu yang mahal, betul nggak? Yang Sumatera kita pikir itu jelek, maka itu yang mahal. Kita nggak ngerti. Ya inilah, maka oleh karena itu kalau orang kan kira-kira sing mahal itu kan sing ya jadi hebat, ya tak kaya raya, ya saya kis dadi wong. Dhisik kethek ya. Jadi coba kita santai aja. Dan kalau orang itu bisa sabar, kata Allah, sabir alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka orang sabar itu dapat 3. 1 dapat selawatnya Allah, 2 rahmah, 2 dapat rahmatnya Allah, wa ulaika humul muhtadun. Yang ketiga dia dapat hidayahnya Allah. Disolawati, dirahmati, diberi hidayah. Loh itu hitungan itu. Ya. Saya punya kawan bilang, saya sudah dapat Pak Ami rahmat dan hidayah itu. Kok kamu yakin? Kan mertua saya Pak Rahmat, istri saya Nur Hidayah. Kan gitu. Ya gitu ya. Kamu untuk bisa dapat semua itu harus sabar, betul nggak? Disolawati Allah tuh. Coba bayangin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat sholawat pada Nabi. Loh, kok Nabi tok saya disolawati? Kamu mau disolawati Allah? Ya kamu harus sabar dulu. Ya tak? Maka kalau kamu sabar, kamu dapat sholawatnya Allah. Lah biar sabar gimana? Ya kamu diuji dulu. Itu tidak bisa tembok gedok, itu tidak bisa, ya kan? Jadi harus menerima ujian. Maka kalau Rasulullah, kalau ada ujian, ya kita tidak perlu lagi sambar, marah, emosi, istighfar saja, astagfirullahaladzim, ya. Kemudian mohon ampun kepada Allah, ya Allah, andi masanya turu, wa anta arhamur rahimin. Itu kayak Nabi Ayub ya, toh? Ya Allah, saya kena musibah, Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ridho. Maka kalau kau ridho, aku ridho. I love you full kata Allah, ya kan? Kalau kamu marah, aku murka kepadamu. Maka dari itu kamu Rasulullah, wong Islam penak harus penak, diumpulke bersyukur, dikasih masalah sabar. Ini orang wong iman raiso. Maka setelah kita ngaji seperti ini, hidup kita enteng, betul nggak? Oh, kayak sedang dicintai Allah. Kalau enggak, nanti keliru. Nah iya toh, ketoknya salatnya sregep lho. Kok masalahnya pirang-pirang kabusan sing anake loro sing ndek iki bojone ngono. Lah iya, aku mungkin sok kakek dosa ya ngono kita kan ta. Mula kaya ngono kuwi lho, mah ora nek ketok. Wis entuk musibah malah ya banyak itu. Kok Aceh kok kena banjir lah, kono pas saya dodolan ganja, mulai disuruh wis kena musibah malah difitnah sisa cilaka masyaallah. Ya enggak? Orang dibantu malah diunak-unak ya. Mestinya kita empati, yang tidak kena musibah ya menolong, ya kan? Yang kena musibah sadar bahwa ini adalah kasih sayang, bukan kebencian, kasih sayang Allah kepada yang terkena
musibah. Mudah-mudahan ini berkah Bapak Ibu, sehingga cara pandang kita terhadap musibah itu positif, bukan negatif. Ridho, bukan marah. Insya Allah kita mulia, bukan hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi aina saghira wa fi akhirina kabira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.